Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah menghadiri sesi Q&A untuk kompetisi pendek pada siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk antusiasmenya telah mendaftarkan film-film kalian di Festival Film Dokumenter 2020. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Rizkia Duavania. Saya akan memoderatori Q&A untuk sesi kompetisi pendek pada siang hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada sesi Q&A, saya akan terlebih dahulu membacakan catatan program. Program kompetisi mewadahi film-film yang mampu menangkap isu-isu aktual di sekitar kita dengan memberikan perspektif yang kritis. Isu-isu yang dibawa secara kritis ini tentu tidak lepas dari gaya dan bentuk penceritaan dokumenter yang kreatif. Program kompetisi Festival Film Dokumenter tidak memberi perhatian khusus pada satu tema, jenis, atau bentuk dokumenter tertentu, sehingga komposisi program menjadi sangat berwarna dengan perspektif, gaya bercerita, maupun pendekatan yang berbeda-beda. Nah, dari total keseluruhan film sebanyak 309 film, hingga akhirnya terseleksi menjadi 4 nominasi di dalam kompetisi kategori pendek. Nah, mungkin untuk saling mengenal satu sama lain, film-film kompetisi tersebut adalah dimulai dari film Memories Fortress dengan sutradara Moses Parlindungan. Halo Mas Moses. Nah, Moses Parlindungan adalah seorang jurnalis dan pembuat film dokumenter. Ia lulusan dari Universitas Gadjah Mada, kemudian berkarir sebagai jurnalis di The Jakarta Post dan kantor berita International Agence France Presse AFP. Pada tahun 2019, Moses menerima beasiswa chevening dari pemerintah Inggris untuk menempuh studi magister etnografi dan film dokumenter di University College London. Untuk selanjutnya ada juga film minor dengan filmmaker yaitu ada Mbak Nufus dan juga Mbak Vena. Halo. Tazkiyatun Nufus merupakan lulusan dari UIN, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Nufus dan teman-temannya juga mendirikan komunitas film yang bernama Kopiah atau Komunitas Film Anuk Aceh. Nufus telah terlibat di beberapa produksi film bersama sineas Aceh, salah satunya produksi film pendek bersama Tiu, dan menjadi sutradara untuk pertama kalinya di film dokumenter yang berjudul Minor. Kemudian ada bio dari Mbak Vena. Vena Besta Claudina adalah seorang freelance filmmaker yang fokus pada bidang penyutradaraan dan penulisan naskah, khususnya dokumenter. Film dokumenter berjudul Minor merupakan karya pertamanya dan berhasil masuk dalam nominasi Piala Citra dan FFI 2019 dan meraih film dokumenter terbaik pada Piala Maya 2019. Saat ini baru saja menyelesaikan produksi film dokumenter pendek tentang pedofilia dan aktif sebagai filmmaker lepas yang berdomisili di Aceh. Untuk selanjutnya ada film berjudul Salmia dengan sutradara Mas Haryaldi Kurniawan. Halo Mas Hari. Haryaldi Kurniawan adalah seorang seniman video yang tinggal dan berkarya di Solok, Sumatera Barat. Ia juga pendiri dan direktur Dapur Kultur, sebuah komunitas pemberdayaan media. Pada 2011, film dokumenternya yang berjudul Angkot dan Cerita memenangkan juri special mention di Europe on Screen dan diputar di Republik Ceko dan Malaysia. Pada tahun 2017, karya Daily Shot dari Haryaldi mendapat Viable Acknowledgement di LaSalle College of Arts, Singapura, dan juga dipamerkan di Institute of Contemporary Art, Singapura. Dan film terakhir ada dari teman kita yaitu Muhammad Andrian Dino. Mas Dino, halo Mas. Berjudul Sisa Suara. Dino sangat tertarik dengan gambar bergerak sejak ia berumur 10 tahun. Kini, Dino merupakan mahasiswa perfilman di Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang. Pada 2016, Dino memproduksi film pendek Memori yang memenangkan Best Film dalam Short Film Competition. Dino telah membuat beberapa film dokumenter pendek seperti Kalimantan Timur, Benua Etam pada tahun 2017, kemudian ada Lapangan Kinabalu tahun 2018, dan film dokumenter terbarunya yaitu Sisa Suara di tahun ini. Oke, mungkin begitu untuk lebih mengenal satu sama lain. Sekarang saatnya kita masuk pada sesi Q&A kali ini. Mungkin ketika kita melihat bagaimana proses pembuatan film dokumenter, kamera itu
dibidik, kemudian realitasnya disunting dan dibentuk sesuai dengan interpretasi sutradaranya. Jadi walaupun di dalam film itu terdapat tema yang sama seperti dalam film Memories Fortress dan juga Sisa Suara yang sama-sama merespon isu pandemi, namun pastinya ada perbedaan dalam pendekatan dan juga sudut pandang mereka dalam melihat isu tersebut. Sehingga masuk pada pertanyaan pertama, bagaimana sih, ada statement apa sih yang sebetulnya ingin disampaikan oleh masing-masing filmmaker ini, yang mungkin bisa dimulai dari Mas Moses dulu dengan film Memories Fortress. Ya. Oke, makasih Mbak Rizkia atas pengantarnya. Jadi kalau untuk Memories Fortress sendiri, benar itu adalah semacam respon saya sebagai seorang filmmaker terkait dengan COVID-19 ya. Apalagi posisinya saya masih berada di London, sekarang udah di Jakarta. Saat itu di London sedang ada lockdown total. Jadi kayak bukan, kalau di Indonesia kan di Jakarta gitu kan PSBB transisi segala macam, di mana orang walaupun ada pembatasan pergerakan, tapi kita masih bisa ngeliat orang lalu lalang gitu kan di jalan, dan masih banyak kafe-kafe yang buka. Nah, sementara di London itu benar-benar seperti kota mati gitu loh. Dan itu membuat kayak saya ngerasa, wah ini bisa jadi sesuatu yang ini situasi yang mungkin tidak akan terulang lagi dalam hidup saya gitu di kedepannya. Ini sesuatu yang unik, saya berada sangat jauh dari lingkungan asli saya di Jakarta, di Indonesia secara luas, kemudian di London, kemudian kayak semacam terpenjara di tempat yang benar-benar asing gitu loh. Tempat di mana tidak benar-benar nggak ada suara. Makanya ketika saya juga nonton film Sisa Suara itu, saya benar-benar keinget juga pas proses pembuatan film Memories Fortress ini gitu. Jadi kalau ditanya soal statement, kebetulan itu juga film pertama saya. Saat itu sebenarnya sejarahnya sih kenapa saya bikin film itu, selain karena ada ketertarikan pribadi. Dulu itu di jurusan saya sedang jadi kayak ada semacam restriksi kepada mahasiswa-mahasiswa yang ingin kembali ke negaranya masing-masing untuk bikin tugas film akhir, student film. Nah, kemudian karena dari pihak kampus saya di UCL itu kayak melarang lah, lebih baik tinggal di Inggris aja daripada nanti ketika pulang kemudian nggak bisa lagi kembali ke Inggris gitu kan. Nah, makanya kayak ada semacam program studi saya itu kayak bikin semacam competition juga, short film competition. Kayak semacam how can you respond to the current situation COVID pandemic by making just like 3 to 5 minute short film, seperti itu gitu loh. Jadi itu respon saya, dan itu yang saya tangkap di lingkungan sekitar saya, sekitar asrama saya. Jadi yang kelihatan di film itu adalah ya memang lingkungan yang hanya bisa saya datangi dan bisa saya hidupi ketika itu selama 2 bulan penuh. Itu benar-benar masuk ke memori saya, makanya berkaitan dengan memori itu juga saya masukkan dalam judulnya gitu. Oke, Memories. Mungkin sekarang pertanyaan ini langsung saja dilempar kepada filmmaker Sisa Suara. Silakan Mas Dino untuk langsung menjawab soal director statement-nya. Oh ya, halo, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk film Sisa Suara sendiri itu juga sama seperti film yang dibuat sama Memus. Ya, itu untuk bagaimana saya mentranslate sebuah perasaan saya tentang sebuah COVID yang datang ke Indonesia. Itu yang awal saya buat juga, itu pas awal-awal Maret di 2020, waktu memang pandemi ini lagi gencar-gencarnya di Indonesia baru masuk. Nah, pada saat itu juga saya masih di Tangerang, waktu itu masih berkuliah, baru saya pulanglah ke Samarinda. Pas Samarinda saya juga mengira mungkin akan baik-baik aja, mungkin orang akan nggak mengira akan sampai ke Samarinda. Namun pas saya lihat di sini ya satu Samarinda pun merasakan adanya pandemi ini. Terus saya karena hal itu teman-teman saya yang ada di Semarang, yang ada di Jakarta juga merasakan hal yang sama. Terus bagaimana saya menggabungkan antara semua hal itu, ya saya menggunakan sebuah suara sebagai orang itu hanya bisa berkomunikasi dan hanya bisa berinteraksi menggunakan suara. Namun ada juga beberapa hal yang nggak bisa dilakukan secara
hanya dengan suara gitu, dengan saya translate itu ada sebuah orang yang berjual beli, dan disitulah orang yang terkena dampak yang lebih besar itu adalah orang perdagangan itu, gitu sih yang lebih saya tekankan. Oke, terima kasih juga paparannya oleh Mas Dino. Mungkin dari kedua film itu ya tentu saja selain merespon isu pandemi itu membuat kita berefleksi ya, merefleksikan ulang terhadap apa yang selama ini keseharian atau kehidupan yang kita jalani terus tiba-tiba berubah menjadi situasi yang baru ini. Mungkin masih dalam poin berefleksi juga kita kita juga mengingat kembali sejarah seperti apa yang hendak disampaikan oleh filmmaker Salmiah, yaitu Mas Hari. Mungkin Mas Hari bisa menyampaikan statement atau pesan apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan lewat film Salmiah ini gitu. Kenapa film itu lagi-lagi ketika saya sendiri yang menontonnya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke saya yang membuat saya ikut mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di filmnya itu tadi. Silakan Mas Hari. Halo. Halo. Nama saya Kurniawan. Teman-teman bisa memanggil saya Ari. Sebetulnya Salmiah itu saya sebagai pembuat film, direkturnya, sebetulnya parasit kepada kepinginan atau fragmentasi dari pikiran teman saya, yaitu Wulan Anaya Putri. Dia di posisinya adalah sebagai produser. Nah, dia sejarawan dan dia tertarik dengan beberapa narasi-narasi yang ada di kota Medan tentunya. Dan setelah dia membaca beberapa buku dan dia ketemu dengan narasi mengenai sejarah tembakau di Deli Serdang sebetulnya. Dan waktu itu di awal pembicaraan itu saya masih sempat ragu karena dari kota saya ke kota Medan itu cukup jauh. Dan terakhir kita mencoba untuk kita memastikan kita jalan ke kota Medan untuk memproduksinya seperti itu. Dan mohon maaf dulu ya, memang saya baru balik dari produksi, Mbak, semua kawan-kawan, jadi kurang konsen juga sebetulnya, ini baru jaringan. Dan saya mohon maaf untuk kawan-kawan juga, saya belum menonton semua film-filmnya, karena memang baru balik dari produksi. Tapi sebetulnya adalah kita melihat sejarah itu sangatlah anakronik seperti itu ya. Jadi dia buat sebuah catatan yang kronikal, dan akhirnya kita membuat satu film yang memproyeksikan sejarah yang anakronik seperti itu. Dan itu juga terlihat di narasi-narasi yang muncul dari filmnya sebetulnya, dan itu sama sekali tidak ada hubungan sama sekali, walaupun bisa kita tarik satu benang merah dari narasi itu. Dan Salmiah sebenarnya itu adalah sebuah percobaan aja sebetulnya, sebuah percobaan di mana kita mencoba untuk melibatkan penonton dalam filmnya seperti itu. Dan yang pastinya balik ke posisi pertama tadi, Salmiah itu sebenarnya adalah sejarah yang tumpang tindih gitu. Nah, sejarah itu udah sangat rumpang di banyak bagian, dan akhirnya kita mencoba untuk merepresentasikan ketumpang tindihan itu dalam film ini sebetulnya. Nah, mungkin sebenarnya seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Hari. Untuk visual memang ini semacam percobaan. Kalau teman-teman sudah nonton Salmiah, itu banyak sekali blackout, tidak banyak gambar sama sekali. Dan itu sebenarnya juga semacam percobaan saya, di mana saya mencoba untuk sedikit ada semacam ketakutan sebenarnya agar visual ini tidak bias gender seperti itu. Dan akhirnya memang banyak breakout yang muncul, dan itu memang saya membiarkan penonton untuk membangun atau mengkonstruksi imaji sendiri sebetulnya. Dan untuk gambar-gambar yang ada di Salmiah sebetulnya itu juga bisa dilihat itu sama sekali kamera tidak melakukan pendekatan kepada subjek, dan itu juga poin penting menurut saya karena saya sebagai pembuat film dan saya sadar bahwa saya adalah laki-laki, dan sepertinya saat saya mendekat itu mungkin akan menciptakan impact yang saya tadi bicarakan, itu bias gender seperti itu. Mungkin itu ya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Hari atas paparannya tentang film Salmiah yang membuat kita mempertanyakan ulang tentang sejarah itu tadi.
mungkin masih dengan poin refleksi ini tadi ya, kita juga tidak bisa melupakan tentang isu minoritas yang diangkat, yang berusaha ditampilkan oleh film minor. Ya ini ada Mbak Nufus dan juga Mbak Vena, mungkin mau sambil menceritakan statement-nya dan juga mungkin sambil menceritakan konteks isu yang ada di filmnya. Seperti itu. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk berbicara. Ini suara saya jelas ya? Jelas. Jelas. Jadi sebenarnya untuk film minor ini juga mengambil isu yang sangat besar, bahkan emang isu ini sendiri juga emang bukan hanya di daerah kami, di Aceh, ini termasuk Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Ini juga menjadi isu yang memang besar, yaitu adalah isu tentang minoritas, di mana adanya toleransi antara minoritas dan mayoritas di setiap lapisan kehidupan. Tapi film minor sendiri ini sebenarnya lebih kepada sisi bagaimana seseorang itu hidup. Ada seseorang yang hidup menjadi minoritas dan bagaimana dia menjalani hidupnya di kehidupan mayoritas. Kebetulan di dalam film minor ini juga sebenarnya mengangkatnya lebih kepada isu toleransi beragama. Di mana sebenarnya kalau kita bicara tentang minoritas-mayoritas, menjadi minor itu tidak harus di dalam konsep keberagaman agama, tetapi bisa dalam setiap aspek. Semua itu bisa terjadi, tapi di sini karena memang saya pribadi dan partner saya, Kak Nufus, berasal kami dari Aceh. Di Aceh juga ini terkenal, daerah Aceh itu kan istimewa, daerah istimewa di Indonesia dan mayoritasnya beragama Islam. Dan juga di Aceh kan memang Islamnya sangat kental. Jadi saya mengangkat isu ini dari sudut pandang agama minoritas yang ada di Aceh, dan kebetulan film ini mengangkat pribadi saya sebagai subjek juga di dalam film ini dan sebagai sutradara dan dibantu oleh partner saya. Jadi muncullah film minor ini. Makanya judulnya minor, diambil dari kata-kata minoritas, jadi minor karena kebetulan juga karya pertama kami juga. Dan saya juga mengangkat isu ini kenapa berawal mula dari emang keresahan saya pribadi, bagaimana saya hidup di Aceh. Jadi itu awal mulanya saya dan partner saya akhirnya memutuskan untuk mengangkat isu ini dan dibuat dalam bentuk film dokumenter. Terima kasih. Mungkin Mbak Nufus ingin menambahkan beberapa hal dari Mbak Vena. Kayaknya kalau yang seperti Mbak Vena katakan itu emang itulah yang menjadi alasan terbesar kami untuk mengangkat cerita ini. Terlebih di Aceh juga sangat kental dengan Islamnya, dan itu menjadi suatu hal tertantang untuk kami mengekspos ataupun mengangkat cerita tentang minoritas ini gitu. Makanya juga filmnya itu tentang agama, karena kalau kita buat film agama di daerah lain mungkin itu menjadi suatu hal yang biasa aja, tapi karena itu di Aceh menjadi suatu hal yang luar biasa yang bisa diangkat dan diceritakan dan bisa dilihat oleh masyarakat ramai gitu. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih untuk teman-teman telah memaparkan statement-nya terkait filmnya. Karena pembacaannya jadi menarik juga ya, kalau misalnya menarik garis besar dari film Sisa Suara dan juga Memories Fortress yang mencoba merespon isu pandemi, namun dengan konteks kehidupan yang berbeda nih. Yang satu di London dengan pembatasan secara total, masif, yang dalam artian memang tidak ada orang-orang yang berinteraksi di ruang-ruang publik, namun ketika di film Sisa Suara kita masih melihat banyak orang yang berlalu lalang di jalan dan mengisi ruang-ruang publik itu walaupun melihat adanya PSBB di Jakarta itu sendiri. Kemudian untuk film Sisa Suara juga
mungkin saya pengen bertanya sih, kenapa pada akhirnya memilih pendekatan estetika gambar untuk menuturkan cerita ya? Karena walaupun di sini tadi dijelaskan juga sebelumnya oleh Mas Dino, soal suara yang menjadi elemen penting ya. Jadi mungkin yang biasanya di pusat kota itu ramai dengan atau bising, namun kontrasnya itu sangat kelihatan, langsung terdengar di filmnya Mas Dino gitu. Mungkin bisa dijelaskan nggak kenapa akhirnya hanya memilih bercerita menggunakan pendekatan estetika gambar itu tadi? Oke, kalau ditanya kenapa kita satu tim menggunakan estetika gambar, karena memang kita tuh memang memperlihatkan sebuah kejomplangan atau sebuah perpindahan transisi yang sangat drastis, yang dari yang awalnya normal, yang tiba-tiba langsung ke nih harus PSBB gitu. Terus kayak orang ini belum siap, dan banyak orang yang belum siap, dan berbeda sekali dengan suara yang kita gambarkan buat di film itu. Yang di film itu suaranya banyak orang masih ramai, masih melakukan kegiatan seperti normal tanda kutip. Tapi harus dirubah dengan paksa kayak yuk kita harus di rumah aja, kita harus work from home, kita harus bekerja di rumah, kita harus beribadah di rumah. Kalau untuk masalah bekerja dan kegiatan, nggak semua menurut saya harus tiba-tiba berubah secara itu. Terus dan kegiatan juga belum tentu bisa harus berubah dengan langsung drastis yang seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang harus work from home dan lain-lain. Nah, disitulah saya memperlihatkan kalau gambar ini statis dan ini seorang kalau gambar ini saya lebih banyak statis dan lebih banyak suara-suara yang masuk yang mendistraksi dari film tersebut. Nah, suara-suara itu saya menggambarkan kayak ini loh dari suara-suara orang-orang yang di bawah yang nggak bisa berbicara. Sebenarnya dia nih harus keluar, dia harus berjualan, dia harus bertemu dengan banyak orang, tapi memang ya keadaan harus begini. Gitu. Yeah. Oke. Ya, menarik sih. Dia memang itu realita yang kita hadapin ya sebenarnya. Mungkin kalau misalnya coba kita bandingkan situasinya dengan apa yang ada di filmnya Mas Moses, sebenarnya menarik juga sih. Keterbatasan gerak yang dialami oleh Mas Moses itu akhirnya mempengaruhi visualnya. Visualnya jadi ya memang itulah akhirnya yang bisa di-capture oleh Mas Moses merespon apa yang ada di asramanya, kemudian juga menambahkan voice over pembicaraan telepon dengan ibunya yang mentransfer, pada akhirnya bisa mentransfer rasa kerinduan sehingga orang yang nonton pun juga bisa, menurut saya itu bisa dirasakan oleh orang-orang, tidak hanya orang yang sedang merantau seperti Mas Moses ini gitu. Mungkin di sini di dua film ini kita melihat prosesnya seperti kita hanya menikmati dua aspek yang sama, yaitu visual. Kita memperhatikan visualnya dan mencoba merasakan apa yang ditampilkan di situ, dan juga diikuti dengan mungkin kalau Mas Moses sendiri menggunakan voice over kerinduan dengan ibunya. Cuman saya lebih ingin bertanya, itu ide untuk menampilkan voice over itu datang dari mana ya Mas kira-kira, dan kenapa akhirnya berusaha untuk menggabungkan dua elemen ini nih antara voice over ibu dan apa yang terjadi di kalau dikaitin sama kondisi waktu itu tuh ibaratnya waktu itu apapun yang bisa saya kerjain tuh saya kerjain gitu. Karena kayak hal-hal yang random kayak ngerekam percakapan antara saya dengan orang tua saya atau dengan teman-teman saya yang jauh itu tuh ya suka saya lakuin juga, atau misalnya saya ngerekam suara-suara sekitar kayak suara burung atau suara angin yang di sekitar saya, itu tuh simply karena memang kalau nggak ngelakuin satu hal apapun saya yang nggak ngelakuin apa-apa gitu loh. Yeah. Nah gitu. Kemudian
setelah saya suka ngerekam itu, kalau di kamar tuh saya suka ngedenger lagi kan, wah ini rekamannya lumayan nih gitu kan. Jadi kan kalau saya mendengar audio itu saya juga sekalian saya mengimajinasikan visualnya kayak gimana gitu kan. Nah, kalau konteks yang film Memories Portraits itu ya kalau ide sebenarnya datang di tengah jalan sih, yang menurut saya juga dialami sama teman-teman di sini juga. Mungkin awalnya nggak melihat itu sebagai sebuah ide film ya, tapi mungkin di tengah jalan ketika mendengar lagi hasil-hasil kerja-kerja random yang tadi itu, kepikiran juga, wah ini bisa jadi film nih. Kebetulan momennya pas yang tadi saya ceritain juga kalau kampus saya pas itu kayak bikin semacam challenge, coronavirus film challenge gitu kan, bisa nih gitu kan. Nah terus ya udah, terus saya izin sama orang tua saya gimana nih, mereka dengerin juga. Sebenarnya ada juga rekaman yang lain gitu kan, cuma karena memang terbatas sama durasi yang ditentukan sama kampus saya ya 3-5 menit, ya udah yang itu aja gitu kan. Itu. Jadi sebenarnya komponen audionya dulu yang saya dapat. Oke. Baru kemudian saya kepikiran untuk ngambil gambarnya. Dan gambarnya sendiri itu juga saya salah satu kegiatan saya pas lockdown total itu yang ngerekam suara, dan kedua jalan-jalan keliling aja sekitar asrama itu kan. Jadi tempat saya itu ada beberapa gedung dan di sekitar lumayan luas lah arealnya. Jadi mengelilingi gedung-gedung itu ada semacam jogging track yang dipenuhi sama pepohonan. Itu masih bisa dipakai jogging tracknya? Masih bisa dipakai karena itu ada di dalam asrama kan, walaupun tidak terlalu besar. Cuma ya udah, kadang-kadang ketemu mahasiswa yang juga lagi stres, duduk aja menung, terbengong-bengong gitu kan. Ya udah saya turun jalan. Kadang-kadang saya juga bawa kamera saya sama tripod kan, sama mikrofon untuk misalnya siapa tahu ada suara yang aneh saya rekam juga. Ya udah. Kemudian saya bawa kamera, saya jalan-jalan. Ya udah, apa yang saya tangkap itu ya berdasarkan insting aja sih. Kayak kalau misalnya saya lihat ini bisa ini bisa mewakilin sedikit dari percakapan yang saya rekam atau enggak, itu urusan nanti. Tapi yang saya rekam itu adalah yang memang secara insting saya itu secara visual memang kayak ngegambarin imajinasi saya lah tentang berada dalam penjara atau berada dalam pulau terpencil yang nggak bisa pulau terdampar di pulau. Jadi kayak even hal-hal yang sederhana itu bisa captivating our mind gitu. Itu aja sih. Iya. Iya, semangat. Betul. Oke, lanjut mungkin kalau misalnya saya mencoba membaca kedua isu yang berusaha diangkat oleh film Salmiah dan juga Minor, dua isu ini sama-sama mengangkat soal isu minoritas ya, atau ya mungkin apa yang terlihat dalam sejarah yang berusaha diangkat oleh ya media atau di pendidikan kita saat hari ini, itu dia memarginalkan apa yang berusaha diangkat oleh Mas Hari ini di filmnya. Jadi mungkin garis besarnya di sini adalah sama-sama soal isu minoritas ini sebetulnya. Mungkin pertama-tama saya akan mencoba bertanya pada filmmaker Salmiah, Mas Hari. Itu yang di visual yang pada akhirnya menggunakan pendekatan hitam putih, itu tuh merupakan footage terbaru ya, bukan arsip. Maksudnya berarti di Daily Masha Page itu memang masih ada aktivitas di sana? Iya, itu footage terbaru yang kita rekam selama sebulan ya, Mbak ya. Oke. Iya. Oh, oke. Iya, aku mau bertanya itu. Sama berarti kenapa pada akhirnya tadi juga sudah sempat dijelaskan ya bahwa Mas Hari itu berusaha bereksperimen dengan elemen-elemen visualnya karena juga untuk menghindari mungkin shot-shot atau presentasi visual yang bias gender itu tadi. Namun kenapa pada akhirnya memilih untuk dituturkan ceritanya oleh seorang narator ini gitu? Iya. Itu sebenarnya di awal film memang ada rencana tidak akan memakai seperti voice over, tidak ada sama sekali Pak, tidak memakai narator gitu Mbak.
Nah, tapi memang setelah kita mencoba untuk menyusunnya, itu berasa seperti kumpulan footage yang sama tak ubahnya dengan beberapa jurnalis yang datang ke tempat itu. Karena sebelumnya kita mencoba untuk membongkar semua arsip-arsip yang ada di kanal internet, di YouTube terutama. Nah, sejauh mana misalkan peran media mencoba untuk mendokumentasikan narasi yang ada di tempat kita membuat film itu. Nah, mungkin akan berasa seperti itu. Bagaimana misalkan konstruksi jurnalis lebih kentara ketimbang konstruksi dari dalam tanda petik sinema seperti itu. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk membuat narasi yang sebetulnya itu jadi poin penting sebetulnya di film ini. Dan akhirnya narasi itu sebenarnya menggeser posisi visual sebetulnya. Dan karena narasi begitu padat dan itu juga tidak sama sekali tidak linear, dan ya mungkin bisa dikatakan tumpang tindih, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak membuat semacam teror lagi melalui gambar-gambar seperti itu. Karena menurut saya kalau seandainya gambarnya itu juga punya beberapa anggaplah gambar-gambar yang juga mengintervensi penonton, nah pada akhirnya mungkin saya rasa penonton juga akan jengah seperti itu, Mbak. Oke. Membaca sejarah yang kompleksitas dari sejarah dari film itu sebetulnya. Yeah. Dan memang saya juga melakukan pembiaran kepada si komantri, si Putri yang membacakan narasinya untuk membuka ruang selebar-lebarnya kepada dia untuk ya sudah baca aja gitu, apa yang kamu ingin katakan silakan katakan seperti itu. Dan muncul beberapa kepingan-kepingan terfragmentasi dari ingatan dia terhadap buku-buku yang berhubungan dengan konteks film ini. Dan juga itu dihubungkan dengan observasi kita di kota Medan, di tempat itu, di Bulu Cina lebih tepatnya, mengenai ingatan-ingatan atau memori-memori dari Salmiah sebetulnya. Dan itu ternyata juga terhubung dengan beberapa bacaan yang kita baca sebetulnya. Nah, Salmiah juga mendapati beberapa narasi mengenai misalkan kemunculan Otan Malaka di mana, rumahnya di mana, seperti itu. Nah, gitu. Nah, narasi itu juga tersebar di daerah mereka bekerja, di pabrik tembakau tepatnya. Oke. Yeah. Dan ya mungkin itu, Mbak. Oke. Ya, terima kasih penjelasannya juga dari Mas Hari. Berarti sebenarnya saya penasaran sih, itu tokoh Salmiah itu berarti memang real atau dia fiktif? Maksudnya itu adalah karakter yang berusaha dibangun oleh si Mbak Putri ini tadi ya, yang membuat narasinya? Iya, nah dia begitu real ya. Nah kita cukup sulit karena di satu bangsal tembakau itu ada sekitar 300 lebih perempuan. Oke. Yang harus kita tanyai tiap hari seperti itu. Dan yang paling mendekat dengan narasi atau memori bacaan Putri adalah Salmiah seperti itu. Dan pada akhirnya ya sepertinya lucu aja ya, misalkan saat Salmiah itu juga punya semacam andil untuk membuat semacam narasi di dalam film ini. Nah, tapi sebetulnya yang lebih penting adalah kita memposisikan diri kita seperti dengan media-media mainstream sebetulnya, Mbak. Iya. Karena itu generasi awal juga kita tidak akan bisa jauh dari itu ya. Maksudnya berpura-pura untuk menjadi pembuat film yang keluar dari arus mainstream atau arus utama sebetulnya gitu. Nah, itu sebetulnya yang paling sulit dalam film ini. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua memang kesan eksploitatif yang itu sangat kami pertimbangkan sebetulnya, karena itu gambar-gambarnya juga tidak banyak. Nah, karena ada beberapa percobaan yang kita lakukan seperti membuat close up beberapa subjek-subjek yang ada di tempat. Dan ternyata setelah kita melakukan konstruksi di editing, ternyata itu juga kesan eksploitatifnya sangat besar sebetulnya. Ya, ini yang cukup sulit untuk saya sebetulnya secara pribadi sebagai pembuat film sebetulnya. Dan akhirnya memang saya bertaruh dengan gambar-gambar yang betul banyak blackout dan gambar-gambar yang still image gitu, dan tidak melakukan pergerakan kamera dan lain sebagainya. Gitu.
Ya, terbaca sih itu. Oke, terima kasih Iya. sekali lagi Mas Hari. Mungkin selanjutnya itu di film Minor saya kembali bertanya, itu bagaimana cara sang pembuat film ini membedakan positioning sebagai subjek dan sebagai filmmaker? Maksudnya artinya itu gimana sih cara membangun kepekaan di saat secara bersamaan nih menjadi seorang subjek dan seorang filmmaker? Silakan. Mbak Nufus mungkin mau mewakili jawabannya. Sepertinya audio Vena mungkin ada masalah ya? Enggak. Kalau soal itu sebenarnya yang lebih tepat bisa menjelaskan itu Vena, karena emang Vena yang merasakan gitu. Vena yang lebih merasakan sebagai subjek dan sutradaranya gitu kan. Berdasarkan yang saya dengar dari Vena sendiri, itu menjadi sebuah kesulitan. Mungkin orang merasakan bahwa di saat menjadi subjek dan sutradara itu mudah, tapi itu sulit karena bagaimana membedakan antara perasaan dan logika ataupun suatu momen yang menurut si sutradara itu sebenarnya bagus, tapi berdasarkan si sutradaranya berdasarkan sebagai subjek itu nggak usah dimasukin ataupun itu jangan. Jadi itu menjadi suatu tantangan dan paling berat sebagai subjek dan sutradara. Dan ada beberapa hal yang mungkin kayak bingung, ini kalau dimasukin bagus ceritanya ataupun audio atau visualnya itu bagus untuk diambil, tapi karena kita sebagai merasa sebagai subjek masih ada perasaan-perasaan yang mencampurkan aduk untuk menjadikan itu sebuah hasil yang bagus gitu. Tapi gimana pun kami tetap berusaha untuk bisa seprofesional mungkin dalam pengambilan gambar dan cerita yang ingin kami tampilkan dan agar bisa dilihat oleh masyarakat seperti itu. Oke. Menarik nih. Jadi perdebatannya ke diri sendiri ya. Tapi perannya antara subjek dan filmmaker. Oke, mungkin langsung aja kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin dari tadi teman-teman juga secara nggak langsung sambil menceritakan tantangan untuk memfilmkan tantangan dalam proses pembuatan film dokumenter ini gitu. Mungkin di pertanyaan kedua ini saya lebih ingin bertanya kepada semua filmmakernya. Sebetulnya tantangan apa sih yang dialami dalam menampilkan isu terkait ini nih? Mungkin bisa sambil diceritain prosesnya juga tadi, walaupun sudah berusaha ditampilkan oleh filmmaker yang lain juga, tapi lebih ke tantangan dalam menyajikan isu ini nih. Misalnya ini ada isu yang sensitif, lalu gimana pada akhirnya siasat-siasat yang dilakukan? Mungkin bisa dimulai dari Mas Moses dulu mungkin. Kalau saya tantangan yang tantangan teknis sebenarnya nggak ada ya kayaknya ya. Kemudian soal masalah kreatif terkait dengan kreativitas itu, kebetulan saat itu saya juga kerja sama semacam mentorship juga. Jadi kalau misalnya saya ada kebuntuan, pas itu saya bisa langsung konsultasi dengan mentor saya di kampus. Dan sangat membantu walaupun interaksinya itu hanya lewat Zoom, tapi ya udah mau gimana lagi, nggak bisa ketemu langsung, tapi at least itu bisa kayak apa ya, itu juga sekaligus ini sih, karena sangat sedikit orang yang bisa saya ajak ngomong pas itu, jadinya ngomong sama mentor juga jadi lumayan berharga juga waktunya, dan itu ngaruh juga ke pembuatan film. Saya jadi ngerasa wah ini film si mentor aja nganggap ini film serius, masa saya nganggap ini main-main. Ya udah, akhirnya saya anggap serius juga ini filmnya gitu kan. Kalau untuk tantangannya lebih ke psikologis ya. Jadi ketika ada semacam tantangan untuk bikin film ini dulu, yang challenge itu yang tadi saya bilang, tantangan psikologisnya adalah kayak selain film ini saya ngapain lagi gitu kan. Jadi kayak
semacam pelarian gitulah nih bikin film, pelarian terhadap kenyataan kali gitu ya ngomongnya ya. Oke. Kayak saya nyari paradise-nya itu ya dengan bikin film ini, dengan editing, kemudian dengan apa namanya, location scouting di daerahnya kecil tapi kan ketika kita ngelihat wah nggak hanya segelintir yang ibaratnya bisa jadi representasi pesan yang pengen saya kasih. Kalau kan tantangan, jadi secara umum sebenarnya tantangan lebih ke tantangan pribadi aja sih. Bagaimana ketika pas itu orang kan mager banget ya. Jadi kayak nggak ada kewajiban untuk tugas kuliah, terus kegiatan apa aja nggak ada. Jadi kayak ya udah mager tidur, gitu. Kayak tantangan pribadi aja. Ini selesainya kapan ya film? Walaupun 3 menit, tapi kayak rasanya aduh mager ngerjain apa aja males gitu. Gitu aja sih. Tantangan banget ya untuk ngerjain film 3 menit ini. Iya, ngerjain film di tengah kondisi di mana nggak ada kewajiban untuk berkarya gitu kan. Itu mager gitu. tapi seniat itu Mas, maksudnya untuk membuat sedetail misalkan tadi kayak melakukan location scouting atau seperti ya effortnya apakah sampai Mas Moses ini membuat semacam shortlist atau ya hanya keluar menggunakan kamera gitu-gitu. Kalau shortlist jelas karena saya apapun yang saya lihat itu saya rekam pakai kamera, terus apapun yang saya dengar menarik ya udah saya rekam gitu loh. Jadi ketika udah saya lihat, kemudian saya buka di editing room, saya lihat menarik, udah saya bikin list dari situ. Jadi prosesnya, kalau prosesnya sebenarnya memang proses tradisional ya dalam apa namanya pre-production, production, post-production sebenarnya tradisional aja. Cuma kalau misalnya tadi location scouting itu bukan intensional ya. Jadi kayak ya udah jalan-jalan random sambil keliling-keliling, hirup udara luar, ya saya bilang itu location scouting juga sih kalau konteks sekarang ya. Tapi kalau konteks itu ya jalan-jalan ngasal aja. Gitu. Iya, melepas penat. Iya. Oke deh, mungkin kalau misalnya riset itu gimana Mas? Ini pakai ada proses risetnya juga ya? Ya semacam riset visual gitu misal. Riset visual iya jelas ini ya apa namanya? Apa sih itu bahasanya referensi ya, film reference. Oh, oke. Kalau untuk film reference saya sih karena mungkin ini juga Mas Dino juga kepengaruh juga ya sama mungkin banyak film-film yang bercerita lewat visual yang statis. Jadi kalau pas saya saya tuh udah lama suka filmnya Yasujiro Ozu. Itu film dari Jepang. Itu kan dia memang heavily relying on static images ya. Jadi benar-benar tidak ada pergerakan di kamera dan menurut saya ini semacam pendekatan yang sangat personal gitu loh. Yang saya pakai juga di sini. Kemudian film reference lain. Jadi saya untuk visual memang selain karena itu semacam akumulasi dari film-film yang memang bikin saya tertarik dari dulu suka nonton film pas kecil gitu kan. Tentang pemandangan, kemudian tentang apa namanya bangunan gitu-gitu. Itu sih, jadi kayak semacam akumulasi aja. Akumulasi dari referensi-referensi, contohnya tadi filmnya Yasujiro Ozu. Oke, terima kasih banyak Mas Moses untuk penjelasannya. Selanjutnya, ya mungkin masih dengan topik yang sama tentang merespon isu pandemi itu, kemudian mempengaruhi tantangan filmmaker dalam membuat film semasa pandemi ini, kita langsung bertanya pada Mas Dino. Ini tantangannya apa nih Mas kira-kira yang muncul? Apakah kalau misalnya sebelumnya di Mas Moses itu nggak ada pantangan internet slow connection ya, apa di Indonesia misalnya oleh Mas Dino itu juga mengalami hal yang serupa gitu? Oke, untuk tantangan ya, untuk tantangan teknis dulu, sebenarnya kita ini di awal membuat film ini hanya untuk ada sebuah dari tugas kampus terus kita membuat sebuah film dokumenter. Terus saya terima kasih sekali sama Mas Anggi sebagai dosen saya. Dia yang sangat banyak kasih referensi dan masukan ke kita. Kalau untuk tantangannya itu pertama karena kita semua terpisah ya, satu tim itu semua terpisah. Saya di Samarinda, terus sinematografer kita di Semarang, terus editor kita di Jakarta juga. Nah, salah satunya itu ya benar yang kayak di Samarinda nih internet belum sekencang di
Jakarta atau di daerah lainnya. Nah, di situ saya merepresentasikan dari sebuah audio suara yang di kelas itu juga. Nah, yang internetnya lambat dan ngandet-ngandet gitu. Nah, di situ saya mengambil itu dari internet yang kurang dan lain-lain yang banyak hal lah. Nah, yang paling berat itu menurut saya tentang bagaimana saya sebagai sutradara untuk menjelaskan kepada kru-kru yang lain, begini loh maunya shot-shotnya ini. Karena yang ngambil shot itu bukan hanya satu orang, tapi seluruh tim itu mengambil semua shot, baru kita kolaps jadi sebuah cerita gitu. Jadi kayak ada yang dari Semarang, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Samarinda. Nah, saya pun juga ikut ngambil sebuah gambar, terus kita kolaps jadi satu. Nah, untuk di situnya sih untuk kita meracik menjadi sebuah satu adegan filmnya, itulah yang agak sulit untuk kita start editing sebenarnya yang lebih sulitnya. Karena pengen untuk mempersatukan satu ide dari banyak kepala orang ini nih, gitu. Karena kan mengambilnya beda-beda orang, beda-beda tempat juga. Kalau untuk itu hal-hal untuk teknisnya. Kalau untuk misalnya untuk cerita, lebih ke ceritanya ya oke ya sih, soal kita lebih ngobrolinnya lebih banyak dibantu sama yang lain-lain. Terus referensi juga sangat membantu lain nonton gitu. Gitu sih, Mbak. Sama kalau boleh nyambungin nih kayak yang dibilang sama Mas Dino tadi masalah ini ya, koordinasi kru ya. Itu kan karena memang multi kru, multi orangnya banyak ya. Jadi kayak tantangannya di bagian bagaimana bisa orang-orang yang punya pandangan berbeda, kemudian terpisah di tempat-tempat yang berbeda. Itu jadi tantangan di filmnya Mas Dino ya. Kalau nyambungin, pengen nambahin juga untuk yang pengalaman saya kemarin bikin Memories Fortress, itu karena saya yang ngurusin semuanya dari mulai kamera, kemudian editing, kemudian audio. Tantangannya adalah gimana supaya filmnya ini nggak jadi film yang sangat personal gitu kan. Tantangannya adalah ini film bukan buat saya doang gitu loh. Kalau misalnya pas itu saya hanya mengandalkan pendapat saya doang, itu mungkin filmnya akan sangat-sangat personal dan hanya saya yang bisa mengerti. Maksudnya hanya saya yang bisa merasakan gitu kan. Itu tantangannya sebagai solo filmmaking kan. Nah, untung pas itu ada mentor kan, ada mentor. Jadi kayak bisa ngobrol konsultasi dari dia bagaimana gitu. Itu sih tantangannya sebagai solo filmmaker. Oke, ya. Menarik nih soal yang baru saja aku ketahui dari film Sisa Suara, ternyata itu tim ya. Dan dan bahkan visual materialnya pun juga berusaha diambil oleh masing-masing kru ini gitu, untuk akhirnya bisa menjadi sebuah film yang mungkin bisa, yang aku pikir itu hanya PSBB di Jakarta, tapi ternyata itu itu mewakili keseluruhan Indonesia mungkin. Walaupun aturan soal PSBB itu hanya diatur secara khusus di Jakarta, namun wilayah-wilayah lain di Indonesia juga mengikuti aturan PSBB itu ternyata. Mungkin ini menarik juga nih obrolan tambahan dari Mas Moses terkait gimana cara distinguish personal, pandangan personal kita sebagai seorang filmmaker, dan juga bagaimana pada akhirnya siasat kita memfilmkan ini. Mungkin saya langsung saja loncat ke filmmaker minor nih. Mungkin tadi juga dengan mungkin juga tuh. Sudah. Tadi kayak ketawa-tawa aja nih waktu denger personal solo filmmaking ini. Malah ternyata Kak Vena ini juga yang memerankan gitu. Mungkin bisa lebih didetailkan lagi oleh pengalaman yang Mbak Vena, bagaimana tantangan dalam membuat film minor ini seperti apa sih, dan bagaimana proses ingat pengalaman sendiri kali. Silakan Mbak Vena. Ya sebenarnya emang kalau dibilang sama tadi Mas Mose itu benar banget ya, kayak walaupun di sini emang kami kan berdua partner, tapi kami ngejalanin semuanya dari praproduksi, produksi, hingga pasca produksi emang berdua doang. Editing, kameramen kebetulan partner saya Kak Nufus lebih banyak pegang alih karena saya sendiri subjek gitu kan. Jadi
Ya, jadi kami saling melengkapi lah. Kalau nggak ada kameramen, nggak ada Kanupus juga nggak bisa gitu kan. Nggak mungkin saya nge-vlog gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau apa ya, kendala kalau dari pribadi saya sebagai filmmaker dan sutradara menambahkan yang tadi itu banyak banget sampai mungkin nggak cukup untuk sesi ini dijelasin. Bahkan filmnya sendiri aja termasuk yang paling panjang di antara Iya, yang iya, lain iya, kayaknya. iya. Jadi Sekaligus kalau sekaligus dijelasin, Q&A sama ini nih berarti sama subjek iya filmnya. Silakan. makanya. Jadi kalau ditanya kendala ataupun sebagai sebagai subjek langsung dan sebagai filmmaker, kalau mau tahu coba aja, coba tes aja gimana. Jadi karena susah dijelasin panjang banget dan nggak cukup. Tapi kalau untuk kendala dalam syuting minor sendiri itu banyak juga. Bahkan emang terkait dari apa ya istilahnya banyak kritikan-kritikan yang bukan hanya datang dari kami filmmaker dari luar khususnya di Aceh ya. Di Aceh juga memang untuk isu ini belum pernah ditampilin, bahkan mungkin di Indonesia juga tentang agama itu ada film dokumenter yang Indonesia bukan negara Islam. Saya referensi pertama kali terinspirasi untuk angkat isu ini tuh dari film itu sebenarnya, film itu. Dan saya merasa benar, Indonesia ini bukan negara Islam. Indonesia ini cukup banyak kebinekaan dan bahkan makanya itu kita ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Di situ sangat banyak perbedaan, bahkan kadang dalam satu agama pun bisa berbeda begitu kan. Jadi makanya itu yang menginspirasi saya ketika saya menonton film itu, saya merasakan kayak saya menampar diri saya sendiri karena emang posisinya lagi di Aceh yang minoritas, terus mayoritas di sini Muslim, dan akhirnya memfilmkan itu. Dan kendalanya ya pasti kalau dibilang kendala, ketakutan ketika film itu lahir pertama kali ditayangkan, tiba-tiba muncul di lomba-lomba di Instagram, terkejut, takut, antara seneng sama kayak bahagia tuh bahagia tapi takut gitu, gimana ya, kayak aduh ini aku seneng film aku tuh dapat disiarin di tempat-tempat lain, orang bisa ngelihat gitu, gimana sih. Dan bahkan nggak cuma saya pribadi, mungkin orang-orang yang posisinya seperti saya tapi mungkin terbalik ataupun keadaannya berbeda tapi menjadi minoritas, itu pasti merasakan hal-hal yang saya rasakan karena memang kami mencoba menampilkan di minor ini sangat personal, jadi bukan mengangkat isu yang besar terus menampakkan adanya ricuh antara umat beragama, bukan, tapi bagaimana kehidupan sisi personalnya, jadi gitu. Kalau tantangannya emang banyak banget, ya itu salah satunya ketika film ini lahir, kami awalnya emang takut kayak, apa ya istilahnya, kritikan dari orang ketika orang nonton film ini kan penonton pasti punya punya pandangannya beda-beda, punya pandangannya masing-masing. Nah, di sini keterbatasan seorang filmmaker tidak bisa mengontrol apa yang ditangkap oleh penonton. Jadi ya ketika film itu lahir ya sudah, film itu lahir dan jalan sendiri. Bahkan filmmakernya, sutradaranya hanya mendampingi dengan nama. Syukur-syukur kalau bisa didampingin, diskusikan. Kalau tidak, bagaimana ditangkap oleh penonton gitu. Apalagi saya di situ muka saya semua, jadi dipikir ya, ini anak udah sutradara, aktor, acting kali ya, pinter banget sih acting, jangan-jangan gitu kan. Ya saya menerima itu dengan lapang dada karena memang kalau dibilang saya acting, ngapain saya acting dengan isu begini? Saya mengancam jiwa saya sendiri sebenarnya, kayak untuk apa saya acting mengangkat isu kayak gini? Mendingan saya acting main film FTV atau film-film pendek dibayar dapat uang 200.000 lumayan, ini nggak ada. Saya malah dapat ya secara batin saya mendapat siksaan batin tersendiri sebenarnya. Makanya kalau dibilang acting, buat apa saya acting? Saya di sini memang ingin menyuarakan apa yang resah dari saya pribadi. Kebetulan isu ini sangat penting, apalagi kita Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya merasa isu ini sangat penting dan harus disuarakan. Dan kendala dalam riset, kalau dibilang kendala dalam riset, cukup banyak kendalanya. Tapi yang memudahkan di sini adalah karena saya filmmaker dan saya subjek, saya merisetnya seumur hidup saya. Jadi saya punya bahan riset itu ya riset seumur hidup saya sampai saya hidup sekarang gitu. Walaupun nanti mungkin ya selanjutnya bagaimana, mungkin ada minor kedua dan lain-lain, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau dibilang minor ini sangat rumit dan emang butuh diskusi panjang untuk mendiskusikan film ini karena terkait isu tadi, kita nggak bisa ngomong hanya dalam satu frame, tapi banyak frame yang akan memframing film ini, walaupun kami sebagai filmmaker sudah punya framing tersendiri untuk menyampaikan film ini.
Mungkin dari partner saya ada tambahan bisa ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Vena. Silakan Mbak Nufus untuk menambahkan. Oke, jadi kalau buat saya pribadi, tantangan buat film minor ini ya lumayan banyak juga, karena ini perdana kali saya menjadi sutradara, terus di film ini juga saya menjadi editor, kameramen. Bagaimana caranya saya harus bisa mengontrol semua dengan keadaan partner saya menjadi subjek gitu kan. Terus dengan cerita yang sangat sensitif di Aceh, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri buat saya. Nah, ini kamu yang orang pasti melihat gitu, saya sendiri sebagai muslim dan Vena non-muslim itu udah menjadi satu minoritas buat kami berdua gitu. Itu waktu mulai syuting saja mereka udah mengatakan, saya teman-teman saya ataupun orang yang melihat kami, nah kalian sendiri udah menjadi minor gitu kan. Nah di sini posisi saya waktu pembuatan film, saya harus mengikuti kegiatan Vena, dan di situ saya menjadi minor di keluarganya Vena gitu. Nah di situ sendiri saya sudah kalau dibilang biasa, tidak biasa, karena ya bisa dikatakan untuk di Aceh sendiri semua teman-teman itu muslim gitu. Ada teman-teman saya yang non muslim tapi tidak banyak gitu. Dan mungkin hanya sekedar berteman, kita tidak tinggal serumah, tapi untuk film ini saya sendiri harus masuk ke dalam kehidupan partner saya gitu, subjek saya gitu, yang beda banget dengan budaya ataupun kehidupan saya sendiri gitu. Nah, ada juga kendala-kendala lain mungkin dari waktu pengambilan ceritanya itu berbeda. Jadi ada beberapa tempat yang kami lakukan untuk cerita ini gitu. Dan pada proses pembuatan ini juga ada hal yang awalnya mungkin kami tidak ingin, maksudnya ceritanya itu belum ingin kami ambil momen-momennya, tapi tiba-tiba ada momen yang harus mau nggak mau kami harus mengambil momen itu, karena namanya momen yang nggak bisa diulang gitu. Mungkin itu menjadi tantangan sendiri buat saya terhadap film minor gitu. Itu saja. Oke, ya terima kasih untuk Mbak Nufus dan juga Mbak Vena, yang ternyata tantangannya lebih banyak di tantangan psikologis Mbak Vena dan juga Mbak Nufus sebagai minoritas, dan bahkan ketakutannya hingga sampai ke film ini diputar di publik yang lebih luas gitu. Dan juga mungkin kalau saya sendiri yang melihat film ini, ya film ini sangat penting untuk diangkat, dan terlebih juga mungkin upayanya untuk menghadirkan apa ya, jadi film yang menurut saya dramatis, tapi dramatis yang menurut saya lebih untuk merangsang kritisme penonton terhadap peristiwanya yang berlangsung ini gitu. Oke, mungkin kemudian lanjut pada Mas Hari untuk menceritakan bagaimana proses atau mungkin lebih ke tantangan menampilkan isu ini ya, karena ini menampilkan sejarah yang mana sejarah sempat ada isu untuk dihapus, dihilangkan pelajarannya di Indonesia. Lebih ke tantangan apa sih yang sebetulnya dihadapi oleh filmmaker? Silakan mungkin. Oke, tantangan pertama mungkin teknis ya Mbak, menentukan subjek itu cukup sulit menurut kita, karena ada begitu banyak subjek-subjek perempuan yang di satu bangsal tembakau. Lalu yang kedua memang yang paling sulit adalah menahan keinginan atau egositas kita, karena tempat itu begitu kompleks dari sejarahnya, begitu banyak sekali sejarah yang ada di tempat itu, seperti peristiwa 65, komunisme, 59, dan lain sebagainya. Dan kita juga sempat berpikir, wah sepertinya kalau seandainya kita membuat satu film dengan narasi besar, kayaknya ini bisa jadi film yang lumayan oke, seperti itu. Nah, tapi pada dasarnya memang terkait dengan tantangan yang ketiga adalah kita sama sekali tidak punya banyak literatur mengenai itu. Nah, itu cukup sulit dan tidak banyak buku-buku yang kita temukan. Tohpun kalau ada itu juga berbahasa Belanda.
Dan kita akhirnya harus mencari penerjemah yang kebetulan ada beberapa kawan yang bisa menerjemahkan ya, tapi itu cukup lama dan durasi produksi kita itu tidak panjang sebetulnya, itu memakan waktu 1,5 bulan. Jadi pada akhirnya kita juga pagi hari, siang, sore itu merekam, malam hari preview, dan sekalian refat gambar sebetulnya. Melakukan percobaan-percobaan terhadap gambar. Nah, terkait dengan isu memang ini yang paling sulit untuk saya sendiri sebetulnya, secara pribadi, karena memang saya tidak terlalu tekun untuk bicara mengenai isu-isu feminis seperti itu yang berhubungan dengan gender. Nah, tapi pada film ini saya anggap itu sebagai sebuah tantangan personal aja sebetulnya. Nah, kemungkinan besar setelah film ini mungkin saya bisa lebih sedikit menyenangi isu-isu seperti itu dan mungkin bisa lebih concern ke arah-arah seperti itu sebetulnya. Karena memang saya hidup di satu daerah yang sangat patriarkal sebetulnya, walaupun daerah itu di Minang itu memang dilabeli dengan tempat yang sangat matrilineal seperti itu. Jadi pada prakteknya sebenarnya hal-hal patriarkal ini sebenarnya lebih kentara ketimbang daripada hal-hal yang sangat matrilineal seperti itu. Dan memang yang perlu kita sadari, tantangan yang paling besar adalah untuk membuat observasi sebetulnya, Mbak. Karena ini kalau kita coba membuat estimasinya, kemungkinan besar 3 tahun harus bertahan di satu lokasi agar bisa mendapatkan kompleksitas dari kesejahteraan itu, gitu. Karena mungkin teman-teman dari Aceh juga bisa membantu pada akhirnya kan, karena ini juga berhubungan dengan sejarah Langkat sampai ke beberapa daerah di Aceh seperti itu. Kalau untuk nah, tapi yang paling sulit sekarang adalah ini rekaman terakhir di Bangsal itu, Mbak. Rekaman terakhir karena setelah kita membuat film ternyata PTPN itu menutup ekspor tembakau Delhi ke Jerman dan Belanda. Nah, dan pada akhirnya ini kita cukup beruntung sebetulnya saat membuat produksi ini, karena ini terakhir kali rekaman yang kita bisa menyaksikan ratusan perempuan mengolah tembakau. Nah, dengan tradisi yang itu sebenarnya sama sekali tidak berubah dari awal dibentuknya pabrik tembakau itu. Nah, bahkan praktek-praktek kolonialisme juga sampai detik kita memproduksi film ini juga sama sebetulnya. Seperti di gambar itu ada saya lupa istilahnya dalam bahasa Jawa, itu ada perempuan banyak sekali tertidur di bangsal, itu juga praktek yang dilakukan oleh kolonialisme saat itu. Dan ya itu sih tantangan terbesar adalah untuk yang lebih penting adalah menahan keinginan kita sebetulnya, karena ini cukup sulit, Mbak, mungkin karena saat kita baru datang pertama kali ke lokasi itu mereka sudah membayangkan kita adalah Joshua Oppenheimer, karena itu dekat sekali dengan Joshua, lokasi di mana Joshua memproduksi filmnya, dan mereka selalu bertanya, oh kamu mau bikin film ini ya tentang komunisme ya, kamu mau bikin film tentang peristiwa 65 ya gitu. Oh enggak, kita cuma bikin ini aja gitu, film mengenai satu sosok yang sepertinya itu cukup dramatik seperti itu. Nah, karena memang mereka sudah sepertinya sudah terkontaminasi dengan isu-isu film dari Joshua sebetulnya, dan itu juga yang membuat tantangan tersulit bagi kita ya, karena mereka sudah punya perspektif tentang film sebetulnya, terutama film Joshua. Bahkan tempat kita menginap sebetulnya mereka sangat kenal dengan bagaimana Joshua memproduksi filmnya gitu loh. Nah, jadi itu yang paling sulit dari kita sebenarnya, dari tim produksi atau kru filmnya, untuk membuat menavigasi subjek-subjek ke arah yang lebih intim untuk personal tim produksi kita sebetulnya. Nah, mungkin seperti itu. Bang Hari nanya, Bang. Iya, sama. Daerah mana tuh yang film, maksudnya itu kan yang Joshua Oppenheimer, di daerah mana tuh yang masyarakatnya punya stigma tertentu terhadap film Itu Joshua? di daerah Bulu Cina, Mas. Bulu Cina. Bulu Cina. Ya. Bulu Di Cina. kabupaten apa tuh, Bang? Itu kabupaten kok jadi saya lupa bentar, Mas. Pelumpang ya, kalau nggak salah Pelumpang. Oh, masih daerah-daerah Medan ya?
Iya, Medan Luju itu udah mengarah ke Balawan sebetulnya, ke pesisir. Iya. Iya. Mereka anggapnya maksudnya film-filmnya Joshua itu seperti apa, Bang? Nah itu dia tuh maksudnya, apakah kamu akan membuat film tentang pembunuhan kembali, misal seperti itu ya. Jadi menjawab pertanyaan masyarakat yang sebetulnya lebih susah di film ini sebetulnya. Iya. Dan Salmia juga punya narasi itu sebetulnya. Iya. Arhupri dan lain sebagainya, dan Betul. pada akhirnya kita memutuskan untuk membicarakan hal-hal yang seperti itu dengan singkat sebenarnya. Iya. Dan memang Salmia ini adalah sequel ketiga sebenarnya, Mas. Jadi kita membuat 3 film, ada yang ini adalah sequel yang ketiganya. Nah itu beragam narasi yang kita coba bikin kayak serial sebetulnya pada akhirnya. Oh iya. Kalau seri sebelumnya itu dia berarti udah pernah diproduksi ya, Mas? Udah. Dan itu kita bicarain bangsalnya lebih kepada. Oke. Jadi memang kita pisah. Jadi untuk menangkap kompleksitas dari kesejarah itu sebetulnya. Yeah. Karena kita rasa untuk satu film dengan durasi 1 jam atau 2 jam mungkin tidak akan bisa memproyeksikan kompleksitas sejarah yang begitu besar sebetulnya. Iya. Ya menarik sih. Oke. Terima kasih Mas Hari. Mungkin tantangannya di sini juga karena filmmakernya adalah orang Indonesia, mungkin akan mendapatkan akses yang berbeda ketika dibandingkan dengan mungkin orang mungkin pendatang ya, entah itu dari Eropa yang berusaha untuk membuat film tentang sejarah ini, mungkin akan dikasih akses yang berbeda pula gitu. Ya, terus juga ini juga masih berhubungan dengan isu minoritas, yaitu ngomongin ya perempuan yang tertindas, kemudian relasi kuasa, peristiwa 65, dan plus juga ini banyak orang yang belum mengetahui soal sejarah ini gitu. Oke, mungkin seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita melakukan sesi Q&A ini selama 1 jam. Mungkin sisa waktu kita tinggal 5 menit nih sebenarnya. Kira-kira dari teman-teman ada harapan apa sih dari film ini ketika diputarkan? Mungkin bisa kita mulai dari Mas Moses dulu. Harapannya setelah pembuatan film ini? Iya. Harapannya ini sih, karena kan kondisi COVID ini masih belum selesai dan kita nggak tahu ini bakalan selesai, apakah akan menjadi norma baru dalam kehidupan kita sampai besok-besok, kan kita nggak tahu. Nah, jadi bukan pesan ya, harapannya sih sebenarnya untuk konten creator sih, dari mulai penulis, fotografer atau filmmaker. Jadi di tengah keterbatasan ini yang saya pelajari, sebenarnya masih banyak sekali ide yang bisa dikembangkan jadi karya gitu. Jadi jangan patah semangat lah gitu ibaratnya. Karena satu student film saya juga berkaitan dengan COVID ini gitu loh. Jadi di tengah situasi pandemi ini saya bisa menciptakan satu film pendek dan satu film yang hitungannya masih memang short film tapi udah sampai 20 menit untuk student graduation film ya. Jadi itu aja sih harapannya ya di tengah keterbatasan ini semua orang-orang yang memang bergerak di bidang artistik itu bisa tetap semangat untuk berkarya, itu aja sih. Sama ya kalau misalnya di tengah kondisi yang tidak menentu seperti ini, jangan patah semangat aja. Masih banyak hal-hal yang ya dari segala musibah, dari segala kesusahan pribadi, hal-hal sederhana seperti berkomunikasi dengan orang-orang yang tersayang itu kadang-kadang nggak bisa kebeli sih. Gitu. Ya, terima kasih. Harapan dan juga pesan dari Mas Moses. Mungkin dilanjutkan dengan Mas Dino, masih terkait dengan situasi pandemi ini juga. Oke. Untuk harapannya penonton setelah nonton film ini, ya itu untuk supaya ada orang-orang yang di luar sana jangan patah semangat dong kalau karena pandemi menutup kalian untuk berkreativitas, untuk menutup kalian untuk melakukan yang biasanya kalian lakukan begitu. Jangan jadikan sebuah pandemi itu sebagai alasan untuk kita kayak udah nanti aja setelah pandemi, nanti aja gini. Masih bisa kok kita lakukan seperti halnya normal seperti biasa tapi di tempat yang berbeda gitu. Oke. Ya, mungkin lanjut ke Mbak Vena dan Mbak Nufus. Harapannya
setelah nonton film ini mungkin, atau setelah film ini diputar, atau ada rencana mau diputar di mana lagi gitu? Harapannya semoga buat semua yang udah nonton bisa tahu bahwa di Aceh itu nggak hanya Muslim, tapi ada agama lain, dan bahwa di Aceh itu tidak se-ekstrim yang orang-orang pikirkan toleransinya gitu. Bahwa kita di Aceh itu non-Muslim bisa hidup berdampingan dengan damai dengan mayoritas. Itu harapannya sih, dan bisa diputar lebih banyak lagi terutama di Aceh. Jadi biar ada gambaran bahwa bagaimana sih kehidupan minoritas di Aceh itu. Mungkin dari saya itu aja. Vena bisa menambahkan? Silakan, Mbak Vena. Ya pesannya sebenarnya sebagian dari pesan film yang paling penting udah disampaikan sama Mbak Nufus. Mungkin saya sisanya lebih kepada bagaimana, karena saya merasakan langsung apa yang saya mau sampaikan di film. Jadi sebenarnya pesan keinginan saya ketika film ini udah diputar dan mungkin dia bisa jalan-jalan sendiri dengan mandiri. Saya cuma pengen bilang bahwa sebenarnya kadang-kadang antara minoritas ataupun antara kita dan orang lain, antara minoritas dan mayoritas, itu sebenarnya ada miskomunikasi yang penting. Tetapi kadang-kadang kita mengabaikan hal-hal kecil, lebih memperhatikan hal-hal besar. Seharusnya sebelum kita memperhatikan hal-hal besar, ada hal-hal kecil yang paling penting yang harus disadari, termasuk dalam poin toleransi. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi beragama khususnya bukan hanya tentang bagaimana kita memberi dia beribadah atau tidak memukul, tidak menghina secara langsung, tapi bagaimana kita menghargai dengan cara kita memahami dia dengan bagaimana dia hidup, dan ada komunikasi dan tidak ada saling membatasi, karena ketika kita membatasi itu akan menutup diri satu sama lain dan akhirnya ada konflik yang timbul, hal-hal kecil yang merasa oh ternyata dia begini-begini. Jadi ada konflik-konflik batin yang muncul karena komunikasi tadi antara mayoritas dan minoritas. Dan itu tidak hanya saya alami, mungkin semua orang yang ada di Indonesia, bahkan di luar Indonesia, yang mungkin karena teman saya juga ada Islam tapi tinggalnya di luar negeri dan dia merasakan apa yang saya rasa. Jadi sebenarnya itu tentang bagaimana sebenarnya toleransi yang sebenarnya dari hal-hal kecil. Terakhir, kalimat yang ingin saya sampaikan adalah sebelum kita belajar untuk menjadi manusia seutuhnya, alangkah lebih baiknya kita memanusiakan orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Vena dan Mbak Nufus. Dan yang terakhir dari Mas Hari, silakan menyampaikan pesan dan harapan. Dimulai dari harapan ya Mbak. Harapan sih ini soalnya bisa jadi diskursus kali ya, diskursus kawan-kawan pencinta sinema, terus bisa jadi diskursus kawan-kawan yang ada di ruang-ruang aktivisme, mungkin soalnya bisa berbagi beban, mungkin seperti itu. Kalau pesan ya pesannya mungkin lebih ke ini, sama seperti kawan-kawan yang lain, memang ya cintailah isu-isu minoritas kali ya. Mungkin itu sih Mbak. Ya, itu Mbak. Oke, terima kasih teman-teman atas sesi Q&A-nya pada siang hari ini. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Sehat selalu dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, makasih Mbak. Okay. Terima kasih semuanya. Yes.